ikhwatal iman. Jadi satu sisi kita lihat ada orang yang sombong, jumawa, seakan-akan apa yang ada di tangannya hari ini itu akan kekal abadi. Termasuk kenapa Fir'aun itu sampai mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, dia katakan begitu. Karena dia menganggap semua kekuatan kekuasaannya itu akan abadi. Subhanallah. Maka memang tidak boleh terlalu lama dalam kenyamanan. Karena itu akan cenderung kepada kezoliman. Orang terlalu lama menjabat nanti ujung-ujungnya jadi zolim itu. Maka dibatasi semuanya itu. Batas itu kalau dalam agama kita disebut ajal. Maka Allah tegaskan likulli syai'in ajalun. Semua punya masanya. Ada batasnya semua. Gak ada yang kekal. Gak ada yang kekal. Sama sekali gak ada yang kekal. Memang benarlah kaedah dalam agama kita. Halaka umru'un lam yakrib qadra. Celakalah orang yang tidak tahu diri. Orang kalau udah nggak tahu diri, itu pasti nggak punya harga diri. Kalau sudah nggak punya harga diri, nanti ujung-ujungnya bunuh diri. Itu. Gantung diri. Dia membunuh dirinya sendiri itu kan. Karena apa yang dia lakukan hari ini akan dicatat oleh sejarah dan akan dibaca oleh generasi yang akan datang. Dan kejahatan orang jahat itu sangat terpatri kuat dalam pikiran orang-orang yang akan datang. Contoh, Fir'aun. Ibu-ibu kenal Fir'aun? Enggak kan? Tahu pun hanya sekedarnya saja. Tapi apakah ada orang hari ini yang mau memberi nama anaknya dengan Fir'aun? Enggak ada loh. Loh. Padahal belum tentu tahu itu Fir'aun itu siapa. Gimana ceritanya, di mana Fir'aun, gimana akhir hidupnya, belum tentu tahu. Cuma yang orang tahu Fir'aun itu jahat, udah itu doang, Bu. Makanya nggak ada tuh nenek-nenek yang ngasih cucunya Fir'aun namanya, ibu, bapak yang punya anak dikasih nama Fir'aun, nggak ada. Karena yang tahu apa? Jahat Fir'aun itu. Yang itu Fir'aun itu saya ngomongin Fir'aun lah ya. Ini kalau jangan ada yang baper di sini atau yang dengar pengajian ini, saya ngomongin Fir'aun. Salah satu cara Fir'aun untuk mempertahankan kekuasaannya nanti bisa dilihat dalam Quran. Itu dengan cara apa? Dia membuat rakyatnya itu bodoh. Itulah hebatnya kekuasaan. Apapun dilakukan, bahkan mengkhianati hati dan pikirannya itu. Itulah yang disebut dengan manusia halaka umru'un lam ya'rif qadra. Celaka dunia akhirat orang yang tidak tahu diri itu. Mengkhianati dirinya sendiri. Jadi pemimpin yang begitu disebut dengan split personality itu. Kepribadian terbelah. Apa yang dia tunjukkan dan apa yang di hatinya beda. Kita nggak nyebut nama lo ya. Kita nggak tahu siapa. Pokoknya kalau ada yang begitu, begitulah begitu ya. Bahkan kalau kita membuka biografi para tokoh-tokoh di negeri kita ini dulu kan, subhanallah. Seperti Agus Salim, Muhammad Nasir, semualah beliau-beliau itu. Kalau kita lagi baca itu, orang tua kita suka bilang, nah nanti jadi begitu tuh. Kan gitu. Contoh itu. Para sahabat Nabi bahkan sampai kepada Rasulullah kan dijadikan contoh. Kalau yang sekarang tokoh-tokoh kita sekarang itu, kalau kita lihat di TV kita tonton orang tua kita lewat pasti komentarnya, tuh ingat jangan sampai kayak gitu ya, gitu. Iya kan? Kasihan sebenarnya itu para tokoh-tokoh politik yang nggak tahu diri. Tapi itulah yang tadi itu karena dia menganggap semuanya kekal selamanya. Nggak mencontoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dari penjara menuju istana. Itu Nabi Yusuf. Dulu di penjara dulu Nabi Yusuf. Tapi akhirnya jadi raja di Mesir kan. Nah, kalau sekarang
pejabatnya malah kebalik. Dari istana menuju penjara. Berkuasa dulu, pensiun, tangkap sama KPK. Itu namanya hard landing. Kalau pesawat itu crash itu. Pas mau landing itu kencang itu getarannya. Enggak soft landing. Itu namanya pintar naik, enggak pintar turun itu namanya. Itu di Konoha, Wakanda, di Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah.